Ada lagi pola, ini saya ambil dari Ibnu Arabi juga, pola pengalaman puncak ini yaitu pola fana. Nah, ini pola fana, ini pola yang agak berbeda. Jadi pola fana ini pola melenyapkan diri. Kalau tadi kan pola kesatuan diri, kalau ini pola pelenyapan diri. Jadi justru dalam pengalaman puncak, pola pelenyapan diri ini satu-satunya yang tersisa hanya Allah saja. Diri kita sampai ke level yang paling ghati, hakiki itu sudah tidak ada. Nah ini kalau teori dari Ibnu Arabi, step-step fana, nah itu tidak ujuk-ujuk kita langsung diri kita lenyap. Jadi ada tahapan-tahapan suluknya untuk kita sampai pada hanya Allah saja yang tersisa. Nah, yuk kita lihat sebentar ya pandangannya Ibnu Arabi ini. Jadi yang pertama adalah fana'an mukhalafat. Fana'an mukhalafat itu yang harus kita lakukan pertama adalah sirna dari segala dosa dulu. Membersihkan maksiat-maksiat. Jadi lewat jalur takwa dulu. Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Titik akhirnya apa? Fana anil mukhalafat. Jadi semua yang Allah murka, semua yang tidak disukai Allah, semua dosa kecil atau besar, semua maksiat kita tinggalkan. Ini level paling dasar. Fana anil mukhalafat. Segala yang berjenis ketidaksetujuan, pembangkangan kepada Allah, kita jauhi. Nah ini level pertama. Ya kalau ini saja belum lulus ya susah kita naik ke level kedua. Jadi level pertama ini membuat kita jadi orang benar, jadi orang baik. Loh, padahal kadang-kadang untuk jadi orang benar, jadi orang baik itu kan puncak tujuan kita. Tapi di pola fana ini itu awal. Jadi awal perjalanan itu jadi orang benar, jadi orang baik. Sirnanya segala dosa. Setelah itu naik satu level. Fana an af'alil ibad. Jadi sirnanya segala tindakan hamba. Nah, kalau yang kedua ini lebih tinggi lagi, lebih dalam lagi. Apa yang kita sirnakan? Tindakan. Maksudnya sirnakan tindakan itu bukan kok kita tidak ngapa-ngapain lagi. Tapi maksudnya mensirnakan tindakan itu kita sadari bahwa kebaikan yang tadi kita lakukan, kemampuan kita menghindari maksiat, menghindari dosa, itu hakikatnya adalah anugerah dari Allah, kendali kontrol dari Allah. Kok kita bisa sadar untuk menjalani kebaikan dan kita terus mau jauh dari maksiat, jauh dari kejahatan. Nah ini sebenarnya jasanya tidak terletak di kita, tapi semuanya adalah anugerahnya Allah. Jadi tidak pantas kita mengklaim, loh saya sudah menjalani kebaikan, loh saya sudah menjauh dari dosa, loh engkau menjalani kebaikan, engkau menjauh dari dosa. Itu semua hakikatnya adalah anugerah dari Allah. Kalau kita sudah nyampe pada kesadaran ini kita naik satu level. Namanya fana'an af'alil ibad. Jadi kita ini hamba yang setiap tindakannya dikendalikan oleh Allah, dikendalikan oleh Tuhan. Nah, ini level kedua. Ini juga tidak mudah. Saya bilang menyadari. Kalau mengetahui, yalah kita tahu. Kalau saya informasikan seperti ini kan kita tahu. Tapi menyadari itu, kesadaran itu biasanya ada efeknya dalam kehidupan.
Kalau saya bilang kita ini kebaikan yang kita lakukan itu anugerah dari Allah loh. Oh iya Pak, saya tahu Pak. Kalau tahu itu biasanya belum mengefek hidup. Tapi kalau saya sadar Pak, kalau sadar itu ada efeknya. Banyak orang yang tahu tentang ini, tapi kok dia masih bisa sombong, masih bisa mengklaim bahwa tindakan itu adalah hasil upayanya, hasil jerih payahnya, masih merasa lebih benar dari yang lain, masih menganggap yang lain telah sesat, dia yang milih jalan kebenaran. Itu semuanya seolah jasanya dia. Nah, itu berarti ya hanya tahu tapi belum sadar. Kesadaran itu biasanya ada efek praktisnya dalam kehidupan. Nah, ini level kedua. Level ketiga lebih dalam lagi. Fana'an af'an sifatil makhlukin. Sirnanya segala sifat-sifat kemakhlukan. Kalau ini, kalau tadi tindakan itu kan sesuatu yang konkret, itu anugerahnya Allah. Sekarang lebih dalam lagi, bahkan sifat-sifat makhluk. Sifat-sifat makhluk itu ya, misalnya ada nafsu di situ, ada hasrat di situ, ada keinginan-keinginan duniawi di situ. Itu kan kita menyebutnya manusiawi kok Pak, begitu itu. Di level yang ketiga, fana'an ahwalil makhlukin ini, sifat-sifat seperti itu disingkirkan. Disingkirkan itu dipinggirkan. Jadi kita sirnakan, tidak kita dominankan dalam hidup. Jadi semuanya dijalani sekadar minimal kebutuhan saja. Kita penuhi sekadar kebutuhan dasarnya. Sisanya apa? Sifat-sifat ketuhanan yang kita hidupkan. Jadi Rahman, Rahim, Ra'uf, Latif, ini kan sifat-sifat ketuhanan. Takholak bi ahlakillah. Jadi yang kita kedepankan, yang kita utamakan, yang kita perbanyak adalah sifatul khaliq. Kalau sifat makhluknya, sudahlah kita penuhi seminimal mungkin saja. Ini namanya fana'an sifatil makhlukin. Sirna dari sifat-sifat kemakhlukan. Ini level 3, ini lebih dalam lagi. Terus bisa naik lagi ke level 4. Fana angkulizat. Kalau ini lebih sulit mungkin ya. Sirna dari personalitas diri. Jadi ini kesadaran bahwa hakikatnya aku ini tiada. Kalau tanpa Allah, otomatis aku ini tidak ada. Adaku tergantung Allah. Nah, ini fana angkulizat. Tadi saya bilang Ibnu Arabi termasuk yang mempopulerkan wahdatul wujud. Jadi satu-satunya wujud hanya Allah, yang lain tergantung wujudnya kepada wujudnya Allah. Maka orang yang nyampe di makom fana angkulizat ini orang yang sadar bahwa bahkan diriku ini, adaku ini bisa saja sifatnya ilusi. Hakikatnya aku hanya mungkinul wujud, bisa ada atau tidak. Sekarang aku dipinjami wujud oleh Allah. Nah, ini kesadaran fana angkulizat. Jadi adaku itu hakikatnya adalah kemungkinan pinjaman dari wujudnya Allah. Ini yang keempat. Fana yang kelima adalah fana angkullil alam. Kalau ini kelanjutan yang tadi, kelanjutan yang zat. Kesadaran lebih jauh bahwa tidak cuma aku yang mungkinul wujud, tidak cuma aku yang wujudnya tergantung Allah, tapi alam semesta di sekelilingku juga tergantung pada Allah. Nah, ini namanya fana
angkullil alam. Yang di sekelilingku juga ternyata juga tidak hakiki. Semuanya mungkinul wujud. Ada atau tidaknya tergantung pada Allah. Ini fana angkullil alam. Puncaknya adalah fana angkullima siwallah. Jadi sirnanya segala sesuatu selain Allah saja. Ini kesadaran puncaknya adalah kesadaran bahwa aku tidak ada, alam tidak ada, semua sifat-sifat kemakhlukan itu tidak ada, tindakan juga tidak ada, apalagi yang dosa-dosa kegelapan, semuanya tidak ada. Satu-satunya yang asli ada itu hanya Allah saja. Itu fana angkul lima siwallah. Ini pengalaman paling puncak, berarti pengalaman merasakan bahwa Allah adalah satu-satunya. Segalanya itu tidak ada. Kalau pakai bahasa Jawa, segalanya itu hakikatnya adalah kekosongan, suwung. Isi satu-satunya hanya Allah. Oke, jadi ini namanya pola fana. Jadi dari kelenyapan, semuanya dilenyapkan sampai satu-satunya yang ada hanya Allah. Makanya fana itu kalau dalam dunia tasawuf, misalnya dalam gagasannya Abu Yazid Bustami selalu dijejer dengan bako. Jadi fana itu lenyapnya semua makhluk dan bako itu tetapnya Allah sebagai Tuhan. Fana, bako. Nah ini pola peak experience yang model fana.